yaitu tentang yang pertama dari Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Kupang oleh Bapak Tamran Ismail, SSI MP. Untuk itu kepada Pak Tamran, waktu sepenuhnya kami berikan. Silakan Pak. Halo, terima kasih Bu Johana sebagai moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Eh, Bapak Ibu semua, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan materi terkait dengan obat dan makanan aman. Eh, Ya sebelum kita memasuki materi, saya perkenalkan dulu terkait dengan profil Badan POM dan Balai POM di Kupang. Apa itu Balai POM? Ya, jadi berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017, BPOM adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas Badan POM yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun produk-produk yang diawasi oleh Badan POM, yang pertama adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif. Yang kedua adalah obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik. Yang ketiga adalah pangan olahan. Ini yang menjadi fokus pengawasan Badan POM. Adapun visi Badan POM yaitu obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Nah, untuk mencapai visi tersebut kita ada mengemban 4 misi. Yang pertama terkait dengan membangun SDM unggul, yang kedua memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat dan makanan dan dengan keberpihakan kepada UMKM, yang ketiga meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta penindakan kejahatan obat dan makanan. Kemudian yang terakhir adalah pengelolaan berikan pelayanan publik yang prima di bidang obat dan makanan. Ruang lingkup pengawasan Badan POM secara keseluruhan ada di 34 balai besar balai POM se-Indonesia sesuai dengan provinsi, sedangkan 4 provinsi lain belum dibentuk balainya. Kemudian masing-masing ada di provinsi tertentu ada loka di 39 loka di kabupaten kota. Untuk NTT sendiri saat ini ada 2 loka. Ya, ini Balai POM di Kupang. Di NTT ada 3 kantor, yaitu pertama Balai POM di Kupang, yang kedua ada Lokapom di Kabupaten Ende membawahi Ende, Nagekeo dan Ngada, sedangkan Lokapom Kabupaten Manggarai Barat membawahi Manggarai Raya, 3 kabupaten di Manggarai. Sedangkan Balai POM Kupang ada 16 kabupaten kota yang sisanya. Dengan jumlah SDM kami 101 orang, 1 pegawai. Ini struktur organisasi Balai POM di Kupang yang sudah sangat sederhana, yaitu pejabat strukturalnya hanya kepala balai dengan kepala subbagian tata usaha, sedangkan yang lainnya sudah pejabat fungsional. Dalam melakukan pengawasan obat dan makanan, Badan POM menganut 3 sistem.
yaitu yang pertama subsistem pengawasan oleh pemerintah, yang kedua subsistem pengawasan oleh pelaku usaha, dan yang ketiga adalah subsistem pengawasan oleh masyarakat. Yang paling kecil adalah dan paling utama adalah pelaku usaha. Jadi sistem pengawasan yang dilakukan oleh pelaku usaha adalah secara internal oleh produsen melalui pelaksanaan cara-cara produksi yang baik atau good manufacturing practices agar setiap bentuk penyimpangan dari standar mutu dapat dideteksi sejak dini. Kemudian secara hukum, produsen bertanggung jawab atas mutu dan keamanan produk yang dihasilkannya. Jadi semua produk yang beredar selama masih masa yang diperbolehkan atau belum kadaluarsa atau belum rusak, itu tanggung jawab mutlaknya masih ada di pelaku usaha. Jadi kalau nanti masyarakat mengkonsumsi produk yang sudah kadaluarsa, artinya tanggung jawab pelaku usaha sudah tidak ada lagi. Itu kesalahan sendiri karena pelaku usaha sudah membatasi itu. Nah, agar pelaku usaha itu bisa melakukan atau menerapkan cara-cara produksi yang baik atau GMP, maka pemerintah perlu melakukan intervensi. Yaitu yang pertama adalah melakukan standarisasi. Jadi standarisasi atau regulasi dibuat agar pelaku usaha itu bisa menerapkan menjadi pedoman untuk pelaku usaha dalam memproduksi, baik memproduksi, mengedarkan, dan sebagainya. Yang kedua adalah pemerintah juga memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi, baik ke sejawat atau OPD terkait ataupun lintas sektor, stakeholders ataupun kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness dari masyarakat itu sendiri. Yang ketiga perlu jejaring nasional. Jadi jejaring nasional ada beberapa, baik yang jejaring laboratorium, jejaring keamanan pangan itu sudah dilaksanakan di pusat, dan di NTT sendiri kita juga sudah membentuk melalui peraturan gubernur, SK Gubernur, surat keputusan Gubernur tentang tim pengawasan obat dan makanan terpadu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kemudian selain jejaring nasional, perlu juga jejaring mutu internasional melalui WHO atau AOAC, FAO, dan sebagainya untuk menyamakan persepsi terkait dengan mutu produk obat dan makanan. Kemudian BPOM selaku pemerintah juga melakukan audit komprehensif dari hulu ke hilir. Jadi maksudnya dari produk itu belum diproduksi, diedarkan, sampai produk itu sudah diedarkan di pasaran. Kemudian yang keenam adalah pemeriksaan dan penyidikan. Jadi pemeriksaan ini merupakan kegiatan rutin Balai POM di Kupang untuk memonitor atau mereview implementasi atau penjualan produk-produk yang ada di pasaran, baik di pasaran maupun di sarana distribusi. Kemudian penyidikan nanti jika terjadi pelanggaran di bidang hukum terkait dengan produksi maupun distribusi, nanti kita akan melakukan tindakan penyidikan. Ini yang biasanya berkoordinasi dengan Korwas, PPNS, Polda NTT selama ini. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah subsistem pengawasan oleh masyarakat. Ini masyarakat menjadi konsumen. Kita harapkan masyarakat itu bisa menjadi konsumen yang cerdas, yaitu dengan kita memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi tadi untuk meningkatkan kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Kemudian peningkatan penguatan kualitas produk dan cara penggunaan produk yang rasional. Ini biasanya khusus obat, itu biasanya penggunaan secara rasional. Kemudian yang ketiga, pengawasan sendiri oleh masyarakat yang mengambil keputusan membeli dan menggunakan suatu produk. Jadi dengan adanya KE, informasi-informasi yang disampaikan itu diharapkan masyarakat menjadi tahu produk mana yang aman untuk dia beli dan untuk dia gunakan, bukan untuk dirinya sendiri tapi di keluarganya.
Nah, sistem pengawasan obat dan makanan tadi itu dibagi atas dua garis besar tadi, yaitu pre-market evaluation, dan itu evaluasi produk sebelum produk itu memiliki nomor izin edar. Ada serangkaian tahapan yang perlu dilengkapi oleh pelaku usaha untuk memenuhi standarisasi yang sudah ditetapkan oleh Badan POM. Setelah produknya beredar, nanti kita akan melaksanakan post-market control. Nah, ini pengawasan untuk melihat konsistensi mutu dan keamanan produk obat dan makanan yang sudah beredar. Nah, ada dua cara di post market itu. Yang pertama adalah kita melakukan pengawasan pada sarana produksi, kemudian dengan pengawas pada sarana distribusi atau pelayanan kefarmasian. Yang kedua adalah sampling dan pengujian. Jadi pada saat kita melakukan sampling, membeli produk yang sudah beredar, jadi yang bagusnya di pabrik, apakah di pasaran itu masih bagus atau tidak, ini kita melakukan pembelian sampel. Kemudian setelah membeli sampel, kita akan mengevaluasi terkait dengan penandaannya sudah sesuai dengan persyaratan pada label, dan juga yang kedua mutu produknya di dalamnya itu aman atau tidak. Jadi kita akan melakukan pemeriksaan secara laboratorium terhadap produk tersebut. Kemudian selain itu juga kita juga melakukan pengawasan terhadap iklan produk obat dan makanan. Jadi termasuk produk tembakau yang panjangnya besar-besar itu biasanya kita melakukan pengawasan sudah sesuai dengan standar atau belum. Ini adalah alur produk sebelum beredar sampai dengan setelah beredar. Jadi mulai dari ini importir, apakah industri nanti mereka memproduksi, nanti kita akan melakukan fasilitasi kemudian pendampingan untuk mensertifikasi cara produksi obat tradisional yang baik atau GMP tadi, apakah CPOTB-nya untuk obat tradisional, CPKB-nya untuk kosmetik, kemudian nanti ada CPOB untuk obat, dan kemudian CPPOB untuk pangan olahan. Nah, ini diterapkan untuk sertifikasi di fasilitas produksinya. Setelah ini memenuhi persyaratan, nanti akan diberikan rekomendasi atau dikeluarkan sertifikat GMP-nya. Nah, setelah sertifikat GMP-nya keluar, baru bisa diregistrasi produknya. Nah, ini yang di pre-market ya. Setelah registrasinya lolos, itu baru diterbitkan nomor izin edar. Ini output dari registrasi adalah nomor izin edar. Nah, setelah nomor izin edar keluar, produk tersebut bisa diproduksi secara massal, kemudian untuk didistribusikan melalui tahapan distribusi. Nah, di dalam tahapan distribusi nanti menggunakan agen. Biasanya kan kalau pabrik besar dia menggunakan agen sebagai distributor. Dan di tadi di pre-market sudah memenuhi CPOTB, kemudian GMP, kemudian registrasi nomor izin sudah ada, kemudian jaminan keamanan dan mutu pun tetap sepanjang rantai itu harus tetap ada ya. Di sarana distribusi pun ini harus diatur, sehingga kami juga melakukan pengawasan di sarana distribusi, apakah nanti distributornya ataupun nanti di ini retailnya. Nah, kalau distribusi juga kita biasa melakukan pengawasan untuk obat itu di pedagang besar farmasi, sedangkan atau pedagang besar farmasi untuk swasta, kalau untuk pemerintahnya di instalasi farmasi provinsi dan kabupaten kota. Ini kita lakukan pengawasan untuk memastikan bahwa produk itu diperoleh dari sumber yang benar, kemudian disimpan dalam kondisi yang sesuai, kemudian nanti didistribusikan dengan yang mampu telusur. Nantinya seperti itu. Kemudian setelah didistributor, nanti akan didistribusikan ke masing-masing. Ya, itu yang namanya di post market. Post market controlnya kita melalui pengawasan pemasukan bahan baku untuk di pusat biasanya, kemudian inspeksi fasilitas distribusi atau retail, kemudian sampling produk dan pengujian di laboratorium, kemudian komunikasi informasi dan edukasi. Kita juga sekarang ini melakukan pengawasan cyber control, cyber patrol, yaitu penjualan secara online. Jadi kita melalui pendekatannya adalah melalui ini medsos ataupun web
berbasis medsos ataupun web, e-commerce dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah monitoring iklan, promosi dan label pangan. Nah, untuk Balai POM di Kupang sendiri kami memiliki inovasi PPTIN UMKM 7-in-1. Ini merupakan inovasi pendampingan percepatan perizinan terintegrasi. Ya, jadi kita membantu karena tahu saja UMKM kita itu biasanya ibu-ibu agak gaptek dengan teknologi, jadi kami hadir untuk membantu mempercepat prosesnya, yaitu mulai dari membantu membuat NIB dan PBUMKU melalui OSSRBA dan juga membuatkan pajak untuk mereka melalui NPWP online. Kadang-kadang mereka UMKM-nya itu belum memiliki NPWP. Ya, kayak contoh kemarin minggu lalu kami baru ke Rote, Dinas Perindustrian, Kementerian Perindustrian ya, membantu membuatkan fasilitas gula lontar. Ya, gula lontar ada 40 UMKM. Nah, di situ baru 1-2 yang punya NPWP. Jadi kita turun untuk membantu mendampinginya. Kemudian yang kedua, percepatan proses pemeriksaan sarana oleh Balai POM di Kupang. Ini untuk melihat apakah sarana tersebut sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan melalui GMP. Kemudian berikutnya pendampingan proses sertifikasi dan e-registrasi. Ya, nanti sertifikasi untuk mendapatkan sertifikat GMP dan e-registrasi untuk mendapatkan nomor izin edar. Ini di Badan POM sekarang semua menggunakan online yang sudah terkonek dengan OSSRBA. Kemudian berikutnya membantu akses permodalan. Jadi ini kita juga bekerja sama dengan Bank NTT, ada juga dengan orang tua asuh, kemudian kemarin juga dengan BI untuk membantu UMKM mendapatkan modal. Kemudian berikutnya membantu akses pemasaran. Di akses pemasaran pun kita sudah mulai bekerja sama dengan beberapa organisasi, baik itu Kadin, kemudian Aprindo, Asosiasi Pedagang Retail Indonesia Provinsi NTT. Ini kita harapkan produk UMKM yang sudah memiliki nomor izin edar itu bisa masuk di swalayan maupun di toko-toko besar yang ada di NTT ini. Kemudian berikutnya pendampingan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga. Ini sebelumnya ini adalah kewenangannya ada di PTSB dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Tetapi karena dengan adanya OSSRBA itu pelaku usaha bisa mendaftarkannya secara sendiri. Tapi karena kadang-kadang nanti ada bingung untuk menentukan KBLI dan sebagainya, biasanya mereka ke Balai POM atau kami turun ke kabupaten untuk des bersama mereka supaya nanti tidak ada kesalahan dalam mengupload data dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah membantu akses sertifikasi halal. Bekerja sama dengan Satgas Halal, Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTT, kita melakukan koordinasi jika ada UMKM yang belum tersertifikasi halal, bisa kita sampaikan ke mereka. Ini biasa sertifikasi halal biasa dibantu oleh teman-teman di perindustrian provinsi ini. Ini adalah kolaborasi kita yang tadi sudah saya sebutkan masing-masing sesuai dengan nomor urutnya pendampingan IDIB. Biasanya kadang-kadang kami desnya dengan PLUT, dengan Dinas Kesehatan, kemudian dengan PTSP kabupaten kota setempat dan sebagainya. Ini profil kita dokumen proses pendampingan UMKM 7-in-1. Sudah. Izin Bapak, waktunya sudah habis Pak Tamran. Oke. Ini tinggal informasi tambahan untuk Amfoang 24. Ingin bertanya bisa menggunakan aplikasi kami ini. Ini tentang tolak gratifikasi, kami menghindari tolak gratifikasi. Oke, ini layanan-layanan kami. Kami ada aplikasi bisa di-download di Play Store,
melalui Bepom Mobile ini untuk mengecek produk autentifikasi asli dan tidaknya produk yang beredar, karena di semua produk obat khusus untuk bisa di-scan autentifikasinya di situ. Selain itu ada layanan-layanan bisa dihubungi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada narasumber kita yang pertama yang telah menyampaikan bagaimana peran dari Balai POM Kupang terhadap keamanan dan makanan dan minuman serta obat-obatan yang beredar di masyarakat. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke narasumber yang berikut yang akan menyampaikan materi tentang pemberdayaan konsumen oleh Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga ada Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kepada Bapak Gabriel Pakenoni MSc, waktu sepenuhnya 15 menit Pak, jangan lupa kita berikan. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas sebelumnya saya salam untuk semua, kiranya kita semua dalam keadaan sehat. Salam, salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Nama budaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk semuanya. Salam sehat, Pak. Baik, terima kasih banyak atas sambutan hangat di pagi hari ini. Namun sebelum saya memulai tentang materi ini, perlu saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gabriel Pakenuni. Saya adalah salah satu putra Timur yang lahir di Timur sini. Yang mana saat ini ditunjuk atau diangkat menjadi Kepala Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga yang membidangi tentang pengawasan ini. Baik, Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh saudara kita narasumber dari Balai POM bahwa itu salah satu bentuk kolaborasi di dalam hal pengawasan terhadap barang dan jasa yang tidak hanya ada di Kota Kupang, itu dilakukan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan di Republik Indonesia ini. Kolaborasi ini dimaksud untuk apa? Yang mana tentunya untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat, dan untuk semuanya. Yang tanpa kita sadari bahwa apa yang kita butuhkan setiap saat itu berkaitan dengan kebutuhan kita sendiri, yaitu tentang barang dan jasa.
Kenapa barang dan jasa itu di ini? Dunia itu untuk kehidupan kepentingan kita itu tentunya harus diaturnya undang-undang. Undang-undang yang mengatur tentang barang dan jasa ini dalam hal perlindungan itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 ini. Di dalam hal melakukan pengawasan terhadap barang dan jasa ini, tentunya tujuannya adalah untuk melindungi konsumen. Tetapi pada dasarnya kita harus tahu apa itu arti atau definisi daripada perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen itu adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Inilah yang menjadi entry point daripada itu. Nah, di dasarnya itu tidak internas daripada usaha, karena pelaku usaha ini itu yang menjual atau memasarkan barang dan jasa. Pelaku usaha itu hanya lihat pada sisi barang, tetapi juga pada sisi juga. Sehingga dengan demikian, maka pelaku usaha pun itu didefinisikan di dalam Undang-Undang 99. Itu setiap orang, persoalan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun secara bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Artinya, antara konsumen dan pelaku usaha ini tidak terpasang, namun keduanya harus saling mengerti, di mana dasarnya adalah undang-undang tahun 99 dengan aplikasi pada peraturan menteri perdagangan dan sebagainya. Itu dasarnya itu Undang-Undang 8 tahun 99. Namun dan juga kita juga harus mengetahui apa itu definisi barang dan jasa. Barang itu setiap benda, baik yang terwujud maupun yang tidak terwujud, baik bergerak atau tidak bergerak, dapat dihabiskan atau tidak, dan dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen. Sedangkan jasa, setiap layanan yang maupun untuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Seperti yang tadi dijelaskan oleh Balai POM, bahwa kita ini kadang-kadang di dalam hal melakukan kegiatan, misalnya kita ke toko, kita ke supermarket, atau ke pasar, atau apa, kita pada dasarnya kadang-kadang kita ya mungkin karena sifat manusia itu yang sering melekat dalam diri seseorang itu karena tidak tahu, lupa, keliru, sehingga kadang-kadang barang yang kita mau beli atau kita mau belanjakan itu kadang-kadang kita tidak teliti secara baik. Begitupun sektor jasa itu kadang-kadang kita misalnya seperti mobil kita rusak, motor ke bengkel. Sesampainya di bengkel, kita hanya serahkan kepada bengkel itu. Kita tidak mengecek barang-barang yang akan digunakan atau dipasang pada kendaraan bermotor kita. Ya, kadang-kadang kita hanya melihat bahwa sudahlah, yang pentingnya baik. Dan seterusnya. Inilah yang membuat kita kadang-kadang
tidak melakukan satu penelitian di dalam hal bagaimana kita membeli barang, bagaimana kita memerlukan sektor jasa. Ini kita setelah terjadi kejadian itu ya bagaimana saya kadang-kadang bilang atau kadang-kadang kita atau secara manusia kadang-kadang kita emosi dan selanjutnya itu apa yang dan pada diri kita. Ini dong kasmatik ya. Hah? Bagus ini mereka tidak. Baik, Bapak Ibu Saudara, mungkin tadi ada sedikit rekof. Jadi saya mau sambung atau mau ini. Oke Pak Kabit, bisa dilanjutkan Pak Kabit, bisa dilanjutkan sekarang. Oh, terima kasih Ibu Moderator, pengaruh sini atau apa. Jadi Bapak Ibu peserta sosialisasi yang saya kasih, perlindungan konsumen itu untuk segala upaya. Mari dong, kasih tunjuk supaya absen. Halo? Apa bisa didengar? Bapak Gap yang kemarin ke sini tahun kemarin. Bisa didengar, bisa. Mohon izin pada Bapak Ibu peserta agar kalau bisa di-unmute saja karena sekarang masih dalam sesi penyampaian materi oleh narasumber yang kedua. Sekali lagi mohon izin Pak Gap, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu peserta untuk meng-unmute atau mematikan speakernya karena sekarang masih dalam sesi penyampaian materi oleh narasumber. Terima kasih. Bagaimana Ibu Moderator? Apakah saya lanjutkan? Silakan Pak, bisa dilanjutkan. Dilanjutkan Bapak, dilanjutkan. Baik, terima kasih. Supaya tidak ini. Jadi pada intinya adalah perlindungan konsumen itu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum. Yang mana teknis pelaksanaannya adalah kita melakukan pengawasan. Pengawasan itu kita lakukan secara kolaboratif. Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada dasarnya itu dia melakukan pembinaan. Di dalam hal melakukan pembinaan itu selalu berkolaborasi dengan dinas unit-unit yang terkait di dalam hal melakukan pengawasan di lapangan atau di pasar, di toko atau segala macam. Pengawasan yang kami lakukan selama ini itu ada 3 bentuk, yaitu pengawasan rutin, pengawasan dan pengawasan khusus. Yang saya mau tekankan di sini adalah pengawasan khusus, karena yang selama ini kita hadapi terhadap pelaku-pelaku usaha itu adalah
ada yang kita lakukan pembinaan 2-3 kali, bahkan sampai sudah lakukan penyitaan terhadap produk-produk yang beredar dan tidak layak lagi atau masa ini, tetapi dia masih melakukan itu yang dilakukan melalui pengawasan khusus, sehingga apabila dia melakukan berulang kali, maka kita akan melakukan bagaimana kita kolaborasi dengan unit yang terkait. Dalam hal ini adalah kemudian nanti akan dijelaskan Polda bagaimana dengan tindakan pidana terhadap pelaku-pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Di samping itu juga setiap melakukan pengawasan terhadap barang-barang beredar di masyarakat maupun sektor jasa ya dilakukan, baik itu misalnya seperti di bengkel, servis HP, servis ini itu yang berkaitan dengan itu selalu memberikan memberikan peringatan, kita memberikan masukan agar melakukan hal itu. Namun demikian, saya mau ulangi kembali apa yang tadi saya sampaikan terlebih dahulu. Kita ini kadang-kadang lebih banyak masa bodoh terhadap hal-hal yang ini. Padahal itu berkaitan dengan hal-hal yang kita butuhkan setiap saat. Untuk itu, hal ini disampaikan secara berulang-ulang untuk apa? Untuk diri kita sendiri. Dan juga disampaikan untuk apa? Supaya kita tahu, kita mau dan pasti kita akan menjadi konsumen yang cerdas. Dan pelaku usaha maupun konsumen itu akan tahu hak dan kewajibannya. Kenapa? Pelaku usaha dan konsumen itu harus tahu hak dan kewajiban. Nah, kalau kita tidak tahu akan hak dan kewajiban daripada masing-masing, itu tumpang tindih di dalam hal apa ya, kehidupan kita. Seperti yang saya mau sampaikan, yang mana seperti hak dan kewajiban. Hak konsumen. Hak konsumen itu kadang kita tidak memilih secara baik. Kadang-kadang kita tidak mendapat informasi yang benar. Kadang-kadang kita tidak didengarkan keluhannya. Bahkan tidak mendapatkan advokasi. Nah, dengan demikian, pelaku usaha juga kadang-kadang dia juga, ya sudahlah, yang penting barang saya itu laku, laris. Padahal yang sebenarnya itu dia harus beritikat baik. Dia harus memberikan informasi secara benar. Dia tidak diskriminatif. Kadang-kadang kita ada orang-orang tua kita yang dari kampung datang mau beli karena hanya pakai. Dia lihat bilang, oh inilah, sudahlah, biar begini, sudah kita begini. Akhirnya sudahlah. Belum lagi kita melihat itu kemasan yang begitu bagus. Kita tidak melihat mutu barang secara baik. Belum lagi garansinya. Garansinya itu berlaku sekian lama. Kita tidak tahu. Bahkan apabila terjadi persoalan, itu kadang-kadang tidak ada ganti rugi. Untuk itu, hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha itu pun itu harus diketahui secara baik. Begitupun dengan hak daripada pelaku usaha maupun kewajiban daripada konsumen. Kewajiban konsumen itu apa?
dia harus bisa mengikuti petunjuk atau informasi prosedurnya yang baik pemakaian barang. Jangan sampai barang elektronik yang baru saja dibeli tanpa membaca dia punya petunjuk, sesampainya di rumah atau di tempat mana dipasang atau apa rusak, kita mulai komplain. Sudah itu kadang-kadang juga kita tidak berikat secara baik di dalam aksi maupun di hal. Sedangkan hak pelaku usaha itu menerima pembayaran, mendapatkan perlindungan hukum, pembelaan diri, dan rehabilitasi nama secara baik apabila ini. Dengan demikian, apa yang tadi disampaikan oleh Balai POM bahwa untuk pengawasan tentang barang dan jasa itu barang-barang yang kita atau jasa yang kita bukan membutuhkan cermatan penelitian di dalam kebutuhan kita. Kenapa? Dan kenapa? Apakah ini yang dilakukan tanpa memberikan instruksi terlebih dahulu kepada masyarakat? Sehingga saya mau mengulangi lagi, edukasi konsumen ini harus dilakukan secara berulang-ulang. Bapak Ibu peserta yang saya sangat hormati, apabila sosialisasi ini satu orang dia sebarkan kepada 2-3 orang, dia akan berlipat ganda. Dan lama-kelamaan masyarakat kita itu akan memahami secara baik. Dan dia akan menjadi konsumen yang cerdas. Dan pelaku usaha pun akan melakukan usahanya secara baik dan benar. Sehingga disitulah timbul saling percaya dan dipercaya. Itu beberapa hal yang saya sampaikan. Dengan demikian, saya mau tegaskan bahwa perlindungan konsumen itu sangat-sangat dibutuhkan di dalam. Kadang orang mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu hanya ya ala kadar saja, itu hanya menghabis-habiskan anggaran atau hanya ini itu. Padahal itu berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin beberapa hal yang saya sampaikan nanti kita akan dapat di sesi diskusi dan sesi diskusi atau tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan. Bagaimana Ibu Moderator? Oke Pak Gap, sudah lewat 2 menit tidak apa-apa. Itu kan tadi Baik. ada itu.
Baik, terima kasih Pak Kabit sebagai narasumber kedua yang telah menyampaikan secara garis besar bagaimana menciptakan konsumen yang cerdas dan pelaku usaha yang bertanggung jawab melalui upaya-upaya yang telah dilakukan oleh bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga untuk menjamin adanya kepastian hukum yang pada akhirnya akan berdampak pada keamanan dan kenyamanan dari para konsumen. Baik, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita akan melanjutkan materi dengan pendidikan tahap 1 subit 1 yang membidangi industri dan perdagangan pada Ditreskrimsus Polda NTP. Untuk itu kepada Bapak AKP Randy Widyadharma STK SIK, waktu kurang lebih 15 menit kami berikan. Terima kasih. Silakan Pak. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang. Sebelumnya kami minta maaf. Selamat siang Pak. Sebelumnya kami minta maaf, harusnya Bapak AKP Randy yang membawa materi. Namun karena beliau ada 1 dan 2 hal sehingga tidak dapat menyampaikan materi atau tidak dapat hadir. Kami sebagai perwakilan, kami mohon maaf sebelumnya. Kami izin memperkenalkan diri, saya Aibda Berniki Laklo, saya bertugas di Subdit 1 Industri dan Perdagangan Ditreskrimsus Polda NTT. Kami akan menyampaikan paparan materi yang sudah disiapkan. Izin mungkin sudah terlihat di layar monitor ya. Silakan Pak Niki, lanjutkan. Ya, jadi mungkin sudah terlihat di layar monitor. Pertama-tama selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan memaparkan beberapa materi yang tadi sebelumnya Pak Gabriel dari Disperindak banyak menyampaikan tentang perlindungan konsumen, terutama tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99. Materinya hampir mirip atau hampir sama. Tentang maksud dan tujuan saya tidak mengulangi lagi. Tadi Pak Gabriel sudah menjelaskan tentang arti perlindungan konsumen. Konsumen itu apa, pelaku usaha itu apa. Saya lanjut. Kemudian ada tujuan-tujuan perlindungan konsumen yang mungkin di slide juga bisa terbaca. Terbangun konsumen, lebih cerdas, kritis, mandiri, memiliki kesadaran bertindak. Kemudian ada pelaku usaha yang bertanggung jawab, produk barang dan jasa yang beredar di pasar Indonesia semakin berkualitas, berdaya saing, dan memiliki K3L. Kemudian ada hak konsumen yang tadi Pak Gabriel juga sudah sampaikan. Mungkin lebih rincinya kita bisa lihat ya dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada beberapa poin di situ tentang hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Kemudian ada hak untuk memilih barang. Jadi untuk pelaku usaha yang mungkin tergabung dalam Zoom meeting bisa tahu bahwa salah satu hak konsumen itu hak untuk memilih barang. Jadi jangan lagi ada beberapa kasus yang kami temui itu salah satunya hak untuk memilih barang banyak yang diintervensi atau diintimidasi. Mungkin dengan adanya pasal ini, teman-teman dari pelaku usaha bisa lihat, kita ada hak untuk memilih,
serta mendapatkan barang tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Kemudian hak untuk informasi, mendapatkan informasi baik benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Kemudian ada hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan. Jadi kalau ada komplain, itu salah satu hak dari konsumen yang memang harus diterima oleh pelaku usaha. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa, perlindungan konsumen secara patut, kemudian ada hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen, ada hak untuk diperlakukan atau dilayani. Nah, ini yang sering kami mendapat laporan terkait pelayanan. Bahwa pelayanan, ya namanya kita di timur banyak yang kasar, banyak yang ada komplain sudah tidak diterima tapi langsung mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Itu sebenarnya tidak boleh karena itu adalah hak-hak dari konsumen. Kemudian ada hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan ada pergantian atau pergantian barang lah. Nah, ini salah satu yang sering juga kami mendapat laporan dari masyarakat terkait kompensasi atau ganti rugi. Hak-hak yang diatur, kemudian ada hak-hak yang diatur ketentuan perundang-undang lainnya. Kemudian lanjut di pasal 5 itu tentang kewajiban konsumen. Jadi selain ada hak, ada kewajiban konsumen. Yang pertama membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Kemudian beritikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati, mengikuti upaya penyelesaian hukum, sengketa perlindungan konsumen secara patut. Itu kewajiban dari konsumen. Kemudian ada hak pelaku usaha di pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan. Kemudian ada hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum, sengketa konsumen, kemudian ada hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kemudian ada hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undang lainnya. Itu hak dari pelaku usaha. Kemudian ada kewajiban. Kewajiban pelaku usaha ada beberapa. Yang pertama beretikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Ada juga kewajiban memperlakukan atau melayani konsumen secara benar. Ini salah satu kewajiban dari pelaku usaha. Ada menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan jasa yang berlaku. Kemudian ada memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atau barang yang dibuat dan yang diperdagangkan. Kemudian ada memberi kompensasi atau ganti rugi, pergantian atau kerugian akibat penggunaan pemakaian dan pemanfaat barang dan jasa yang diperdagangkan. Kewajiban yang berikut adalah memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Ada jenis delik perlindungan konsumen. Tindak pidana perlindungan konsumen adalah setiap perbuatan pelaku usaha yang melanggar beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ada pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13, 14, 15, 16, 17, dan 18. Itu ada ancaman hukumannya.
ancaman hukumannya kita juntuk ke pasal 62 dan pasal 63. Itu ancaman hukumannya jelas ada 5 tahun dan atau denda 20 miliar misalnya. Tindak pidana perlindungan konsumen ini adalah delik biasa, bukan delik aduan. Tanpa harus ada konsumen yang dirugikan, perbuatan pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dapat diproses hukum apabila telah terbukti. Jadi intinya norma dilarang, kata dilarang, artinya bahwa larangan itu bersifat absolut. Tidak perlu ada sebab, akibat, tidak perlu ada kerugian yang ditimbulkan baru menjadi delik, atau ada kerugian atau nominal kerugian baru bisa diproses. Tidak, namanya dibilang dilarang ya itu dapat diproses. Berikut tentang standar. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan di ketentuan peraturan perundang-undangan, diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf A tentang standar SNI dan persyaratan teknis ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua ketentuan yang mengatur mengenai SNI maupun persyaratan teknis yang sudah berlaku wajib berdasarkan peraturan menteri atau kepala lembaga. Mungkin bisa dilihat di pasal 8, yang di pasal 8 hanya menggambarkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang atau jasa A tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan di ketentuan peraturan perundang-undangan. Di dalam penjelasannya salah satunya adalah tentang SNI, persyaratan teknis ketentuan peraturan tentang perundang-undangan, semua ketentuan yang mengatur mengenai SNI. Kemudian label, terkait label, pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan label atau mencantumkan label tetapi tidak sesuai dengan keadaan barang yang sebenarnya dan atau tidak sesuai ketentuan. Itu diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf B, C, D, E, F, G, H, dan I. Label pangan diatur lebih lanjut dalam PP 69 tahun 99, sedangkan untuk label non pangan diatur dalam Permendak 25 tahun 2021. Diwajibkan untuk 124 jenis produk yang wajib SNI. Lampirannya ada ini. Berikut petunjuk penggunaan. Pelaku usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mencantumkan informasi atau petunjuk dalam bahasa Indonesia. Itu diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf J Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Manual dan kartu garansi dalam bahasa Indonesia diwajibkan untuk menjadi 74 produk elektronika dan telematika dalam Permendek 26 tahun 2021. Itu ada lampirannya, barang-barang apa saja yang harus pada kartu garansi tertera dalam bahasa Indonesia. Kemudian tentang barang rusak, cacat, bekas, dan tercemar, pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Itu dapat dilihat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 ayat 2. Kemudian sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, bekas, dan tercemar, itu juga pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak. Memberikan informasi secara lengkap dan benar. Diatur dalam pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada tentang
pengiklanan, promosi, kemudian itu diatur dalam pasal 9, 10, 11, 12, pasal 13, pasal 14, dan pasal 17. Kemudian tentang cara menjual, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa dilarang untuk melakukan pemaksaan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap konsumen, tidak menepati pesanan dan atau kesepakatan waktu penyelesaian, serta dilarang untuk tidak menepati janji atau suatu pelayanan atau prestasi. Itu diatur dalam pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berikut tentang usaha baku. Usaha baku, pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa dilarang membuat atau mencantumkan usaha baku pada setiap dokumen atau perjanjian. Ini yang menjadi atensi mungkin dari teman-teman kalau ada tergabung dalam Zoom meeting pelaku usaha, tolong diatensi. Ini yang sering kami temukan. Sudah beberapa pelaku usaha yang kami panggil, kami berikan pengertian. Mungkin dalam tahap ini masih memberikan pengertian, tapi ke depan pasti kami akan melakukan penindakan. Itu salah satunya dalam membuat usaha baku, atau kalau pelaku usaha biasanya masuk dalam struk pembayaran. Menyatakan tentang pengalihan tanggung jawab, pelaku usaha menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang diterima oleh konsumen, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atau barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen, menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran, mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa. Masa konsumen membuatkan jasa yang dibelinya. Ini ada beberapa contoh ya. Yang pasti untuk teman-teman kalau ada tergabung pelaku usaha, yang sering kami temukan itu tentang klausul baku, menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang. Itu yang sering kami ketemu. Kami sudah beberapa panggil pelaku usaha untuk kami tindak, juga ada beberapa yang sudah kami proses terkait dengan klausul baku. Jadi ada kata-kata barang yang sudah beli tidak dapat dikembalikan lagi. Kalaupun ada pelaku usaha yang ada, ingat bahwa klausul baku menjelaskan tidak boleh di poin D itu, karena itu ada ancaman hukumannya. Ancaman hukumannya dapat dilihat di pasal 62 yang tadi kami sebutkan itu. Ancaman penjara paling lama 5 tahun dan atau denda sebanyak 2 miliar. Jadi hati-hati dalam pembuatan klausul baku. Kami lanjut, itu ada beberapa pasal, baik dari klausul baku di pasal 18, 19, pasal 59 itu tentang PPNS, pejabat polisi negara Republik Indonesia, pejabat sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Ini PPNS banyak dari teman-teman dari BPOM, dari Bea Cukai banyak koordinasi dengan, kalau di kami dengan Korwas. Kemudian lanjut ada sanksi, ada di pasal 61, penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan atau pengurusnya.
Jadi mesti dicermati teman-teman dari pelaku usaha. Di pasal 62 yang tadi saya jelaskan, dia mengatur tentang tindak pidana yang terdapat dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13, ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1, huruf A, B, C, huruf E, ayat 2, kemudian yang tadi clause of aku di pasal 18, semua pasal tersebut ancaman hukuman penjaranya paling lama 5 tahun dan denda 2 miliar. Kemudian ada di pasal 62. Izin Pak Niki, lagi Ya. 1 menit kurang lebih. Oh ya. Oke, mungkin yang terakhir. Ini ada beberapa laporan atau pengaduan dari masyarakat yang sedang kami proses. Memang kalau di wilayah Polda NTT, kalau kejadiannya di Polres atau di wilayah, masih banyak yang dilimpahkan ke kami di Subdit 1 yang menanganinya. Ada beberapa kasus, ini LP yang sementara kami proses. Ada terkait dengan harga tidak sesuai dengan promo. Ada di LP nomor 2 itu tentang potongan sesuai dengan yang dipromosikan atau diskon. Ada clause waktu juga yang tadi dijelaskan terkait dengan barang yang dijual tidak dapat dikembalikan lagi. Kemudian ada juga yang kami proses terkait dengan tidak adanya label halal. Itu kami masih koordinasi dengan Ketua MI di kantor agama karena ada undang-undang tentang jaminan halal, sehingga kami masih koordinasi. Kemudian ada yang terakhir tentang barang yang dibeli tidak sesuai dengan kemasan atau rusak. Dalam hal ini isinya rusak, tidak dapat digunakan. Sekarang sudah banyak laporan sih. Kalau dulu mungkin kita ketemu di lapangan baru kita proses, tapi sekarang banyak konsumen yang lebih peka. Mereka sudah mengerti tentang hukum-hukum ini, sehingga banyak laporan yang masuk ke kami. Sehingga mungkin dari kami untuk pelaku usaha lebih banyak memberikan penjelasan yang baik terhadap konsumen, karena undang-undangnya saja disebutkan undang-undang perlindungan konsumen. Jadi memang pelayanan untuk konsumen lebih baik lagi. Mungkin itu saja Ibu Windy, karena waktu sudah selesai. Mungkin itu yang kami bisa sampaikan terkait materi dari kami. Terima kasih. Oke, makasih Pak Niki atas penyampaian materi yang di mana di sini tadi dijelaskan bagaimana peran Polda dalam hal ini, Krimsus Polda NTT dalam menangani kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen, Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tadi sempat disinggung tentang klausul baku, dan mungkin sebelum saya melanjut ke narasumber yang berikut, ini peserta yang hadir nih, saya lihat ada dari pelaku usaha, dari CV Pancasakti dan juga CV Wijaya. Selamat siang Pak Charles Naumanu, masih stay di tempatnya? Halo Pak Charles. Oke, Bapak Ibu peserta kegiatan sosialisasi ini, saya berharap kita pada saat diskusi nanti kita lebih proaktif untuk lebih banyak bertanya ataupun menyampaikan usul saran terkait dengan pelaksanaan perlindungan konsumen di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan sesi penyampaian materi yang terakhir pada siang hari ini, yaitu materinya berjudul Kelembagaan
pengawasan kegiatan perdagangan di daerah yang akan disampaikan oleh JFT, petugas pengawas perdagangan, Bapak Agustinus Frumentius, HBSPI. Oleh karena itu, kita lanjut saja, Pak Agus. Silakan, waktu dan kesempatannya kami berikan. Baik, terima kasih Bu Indi untuk waktunya yang diberikan kepada saya. Pada saat ini saya mohon maaf tadi ada kesalahan teknis sedikit. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi ini saya coba sedikit memberikan gambaran atau masukan secara singkat saja, karena prinsipnya dari pembicara pertama, kedua, dan ketiga tadi sudah cukup banyak mengupas tentang bagaimana pengawasan terhadap sektor perdagangan, khususnya di NTT, yang menurut saya dapat dijadikan satu kegiatan kolaborasi bersama antara lembaga-lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam pengawasan perdagangan. Baik, di slide saya ini saya coba memberikan sedikit tulisan, walaupun mungkin masih jauh dari kesempurnaan. Saya berharap bahwa jadi mohon maaf, ini memang kita berharap pada teknologi karena juga teknologi sedikit mengganggu kita. Ruang lingkup pengawasan, jadi saya langsung, tadi regulasi mungkin kita dapat mempelajari.
Kemudian ruang lingkup pengawasan kegiatan perdagangan itu berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 ada 8 poin. Yang pertama itu dapat terlihat di sini, yaitu perizinan di bidang perdagangan barang yang diawasi, dilarang dan atau diatur. Kemudian yang ketiga distribusi, keempat pendaftaran produk dalam negeri dan asal impor yang terkait dengan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Yang kelima, pemberlakuan SNI, Standar Nasional Wajib, pendaftaran gudang, penyimpanan barang kebutuhan pokok dan atau barang penting, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Saya kira ini ruang lingkupnya. Kemudian soal kewenangan pengawasan di dalam di pasal 3 untuk melakukan kegiatan pengawasan. Sedangkan di tingkat provinsi juga dapat mendelegasikan kepada kota juga dapat melaksanakan tugas yang sama berdasarkan regulasi. Sedangkan pelaksanaan pengawasan itu dilakukan oleh petugas pengawas tertib Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Saya lanjut lagi, mohon maaf. Pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan itu meliputi 2 poin besar, yaitu pengawasan berkala yang dilakukan berdasarkan objek pengawasan secara terencana dan terjadwal. Juga pengawasan khusus ini dilakukan sewaktu-waktu. Dalam hal ini, misalnya ada laporan-laporan, ada hal-hal yang berkembang di masyarakat tentang peredaran produk-produk tertentu yang menjadi perhatian publik sehingga perlu dilakukan pengawasan khusus. Kemudian pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan dilakukan berdasarkan pengaduan banyak tentang aturan-aturan itu. Prinsipnya adalah sama, bahwa pelaksanaan pengawasan itu dilakukan berdasarkan pengaduan masyarakat dan informasi melalui media cetak, media elektronik, atau media lainnya. Sekarang era digitalisasi, pertebaran media-media streaming yang banyak menulis tentang fenomena kejadian di masyarakat yang juga bisa menjadi salah satu perhatian. Kemudian ada juga informasi lainnya mengenai isu-isu kegiatan perdagangan. Tata cara pengawasan perizinan di bidang perdagangan itu dibagi dalam 3 poin besar. Ya. Itu objek pengawasan itu berdasarkan pasal 17 Permenak Nomor Dalam Negeri dan perizinan di bidang perdagangan negeri. Kemudian poin B-nya ada parameter pengawasan perizinan yang meliputi kepemilikan perizinan di bidang perdagangan, kesesuaian perizinan dengan aktivitas usaha perdagangan, pelaporan atau realisasi kegiatan usaha perdagangan, dan kebenaran dan legalitas informasi pelaku usaha yang diserahkan pada saat mengajukan permohonan perizinan di bidang perdagangan. Kemudian yang C adalah mekanisme pengawasan
pengawasan terhadap perizinan ini di bidang perdagangan dilakukan oleh petugas pengawas tertib niaga maupun PPNS perdagangan melalui aturan yang berlaku untuk bisa melaksanakan fungsi pengawasan, di mana objek pengawasan adalah pemeriksaan legalitas perizinan di bidang perdagangan, memeriksa pemeriksaan kesesuaian perizinan di bidang aturan perundang-undangan. Yang ketiga adalah permintaan informasi dan atau klasifikasi terhadap hasil pengawasan. Saya kira ini beberapa poin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam materi saya. Sebagai contoh, inilah Permendak nomor 22 tahun 2021, di mana pelaku usaha diminta untuk turut serta mengambil bagian dalam memberikan laporan dari kegiatan usaha. Sehingga fungsi kontrol terarah dan juga kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku-pelaku usaha dapat dimonitor dengan baik sehingga menjadi bahan evaluasi di kemudian hari apabila ada hal-hal yang mungkin dalam pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku-pelaku usaha ada kendala atau persoalan-persoalan yang perlu diatasi dengan melibatkan pemerintah di dalamnya. Ini ada himbauan dan sanksi. Jadi yang saya katakan tadi bahwa dihimbau untuk pelaku usaha untuk dapat memberikan laporan dan laporan-laporan yang akurat ya. Jadi jangan sampai sekedar saja membuat laporan, karena dari laporan yang benar itu dapat dijadikan dokumen untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasi persoalan aktivitas perdagangan di suatu daerah. Sementara ada sanksinya apabila tidak memberikan laporan dengan baik atau ada sanksi-sanksi yang diatur oleh peraturan. Kalau berdasarkan perdagangan yang tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan maksud, yaitu ada dendanya sekian. Tapi bagi kita di daerah, kita tidak berharap ada pelaku usaha yang mengalami persoalan seperti ini. Bahkan kita berusaha mendukung, khususnya kita di instansi pemerintah provinsi, Dinas Perindustrian Perdagangan. Kita berharap makin banyak pelaku-pelaku usaha yang tumbuh di NTT untuk menjawab visi dan misi Gubernur NTT untuk bangkit menuju sejahtera. Salah satu ya sektor perdagangan ini. Maka peran pelaku usaha sangat penting di sektor ini. Untuk itu, keamanan, kenyamanan dalam berusaha juga menjadi kunci. Sehingga kita berharap ini pelaporan distribusi Bapukting untuk di tahun 2023 ini kami rilis dari laporan dari Kementerian Perdagangan. Sementara yang di sebelah ini adalah data laporan harga hari ya, kami contoh di laporan-laporan ini sangat penting. Kami sangat membutuhkan dukungan dari para pelaku usaha untuk memberikan laporan-laporan kepada kami untuk kita buatkan laporan semua. Karena laporan ini akan kami teruskan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Perdagangan untuk dikaji lebih lanjut tentang perekonomian di Nusa Tenggara Timur. Sehingga mungkin ada di sektor perdagangan di Provinsi NTT. Sehingga kami sangat berharap, sekali lagi berharap bantuan dan dukungan. Di sini saya berikan satu contoh dari hasil pengawasan.
Ini salah satu lagi contohnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Ini dua video tadi saya lampirkan dalam materi saya ini sebagai bukti bahwa Lebak Kabupaten Lembata tahun lalu. Untuk itu kami berharap pada Bapak Ibu para pengusaha, pelaku usaha baik sebagai distributor maupun subdistributor untuk tolong memperhatikan kendala persoalan yang kami hadapi dalam kegiatan pengawasan di lapangan adalah adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan sales produk-produk uh, barang kebutuhan pokok, minyak goreng dan segala macamnya itu melakukan satu tindakan-tindakan ekonomi yang merugikan konsumen, bahkan juga produsen itu sendiri. Untuk itu kami sudah mengusulkan di tingkat instansi untuk kita bisa bekerja sama membentuk suatu asosiasi para sales produk baik yang dimiliki oleh pelaku usaha sendiri untuk sebagai ujung tombak memasarkan produk-produknya, juga dari pihak-pihak lain agar tidak ada lagi kegiatan-kegiatan usaha yang ilegal di sektor perdagangan. Kedua contoh video rokok tadi itu sebagai salah satu contoh. Maksudnya jangan sampai ini penipuan yang seperti ini merugikan banyak pihak. Bandrol cukainya yang tidak sesuai dengan isi dalam kemasan. Saya harap kita semua yang hadir dalam webinar ini membangun sebuah tekad dan komitmen bersama bahwa kegiatan usaha di NTT adalah pasar kita bersama, kehidupan kita bersama untuk kita tetap menjaga. Kita tidak anti produk dari luar, tapi kita tetap berusaha sama-sama menjaga bahwa produk yang masuk adalah produk yang betul sangat dibutuhkan oleh konsumen di NTT, juga tidak berbahaya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian kita semua. Saya kembalikan kepada Ibu ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus yang telah memberikan gambaran secara garis besar bagaimana kegiatan perdagangan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sebelum kita memasuki ke babak diskusi, mungkin saya ingin memastikan dulu bagaimana peserta masih semangat. Oke, saya berharap kita semua sekarang waktu menunjukkan pukul 10.50 51. Kita akan segera masuki ke sesi diskusi. Untuk itu, kepada semua peserta Zoom meeting ini yang ingin menyampaikan, mungkin ada yang menyampaikan pertanyaan kepada keempat narasumber, usul ataupun saran. Untuk yang pertama ini, pada sesi yang pertama ini saya beri buka kesempatan kepada 3 orang penanya. Sebelum memberikan pertanyaan ataupun usul saran, tolong disebutkan, disampaikan namanya dan asal. Untuk itu, saya mulai buka dengan babak diskusi. Untuk 3 orang penanya dulu, silakan yang mau bertanya atau memberikan usul saran. Saya berharap dari pelaku usaha, tadi dari CV Wijaya, kalau tidak salah dengan Pancasakti. Silakan yang mau bertanya ditujukan kepada siapa pertanyaannya atau
susarannya dan tolong sampaikan, silakan. Ataupun saran, silakan. Waktu dan kesempatan kami berikan. Halo Ibu Windy. Halo. Ibu Windy, ini di PUM file materinya kalian bisa dapat materi tadi yang disampaikan oleh pembicara. Oh, Oke, Pak Charles. Pak Charles, bagaimana Pak Charles, bisa diulangi Pak? Ini beberapa materi yang tadi dipaparkan tadi ini oleh pembicara ini, apakah kita bisa dapat di file punya file materinya kok? Oke. Bisa sekali Pak Charles, saya langsung jawab. Bisa sekali Pak Charles, hanya mungkin Pak Charles itu di daftar, isi dulu daftar hadirnya, linknya ada di share tadi, di chat itu. Bisa masuk dulu ke daftar hadir, karena di situ ada dicantumkan emailnya, nanti kita kirim email saja Pak. Bisa di-share ulang tadi di link daftar hadir, share ulang lagi. Oke. Kita share ulang nanti. Si daftar hadirnya nanti kita share lagi Pak. Oke. Itu saja Pak Charles, mungkin ada pertanyaan atau usul saran? Masih sebentar itu dulu. Oh ya, Pak Charles dari CV Pancasakti ya? Aneka Niaga, PT Aneka Niaga, Pancasakti. Ya. Oke, baik. Makasih Pak Charles. Ya, makasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya, kami kelihatannya ini sudah pada memahami semua rupanya.
Bicara saya ngomong. Bicara. Bicara sudah ngomong. Bagaimana? Mungkin masih ada mau yang menyampaikan usulan dari Sumba Barat mungkin? Saya lihat di sini pesertanya ada dari Pemda Kabupaten Sumba Barat, dari Dinas Perindak Kabupaten Manggarai juga hadir di sini. Mungkin ada yang mau disampaikan dari rupanya tidak ada lagi ya. Tidak ada yang mau bertanya, rupanya sudah pada memahami dan mengerti tentang materi yang telah disampaikan oleh keempat narasumber. Sekali lagi, saya berharap bahwa Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini, pada ruang Zoom meeting ini, saya berharap bahwa kita semua yang hadir di sini bisa menjadi corong informasi terkait dengan betapa pentingnya perlindungan konsumen itu, karena konsumen itu merupakan salah satu upaya untuk melindungi dan memastikan hak-hak konsumen dalam berinteraksi atau menggunakan produk barang maupun jasa. Baik, kalau sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun menyampaikan usul saran, saya akan menyampaikan kesimpulan dari kegiatan kita dari pagi hingga pada siang hari ini, bahwa perlindungan konsumen itu seperti yang telah saya sampaikan itu merupakan suatu bentuk upaya untuk melindungi diri dan memastikan hak-hak dari setiap konsumen dalam berinteraksi atau menggunakan produk baik barang maupun jasa. Yang pertama, yang kedua, konsumen itu adalah siapapun yang membeli atau menggunakan barang dan jasa atau fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pelaku usaha. Tujuan dari kegiatan perlindungan konsumen pada siang hari ini adalah yang pertama untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan para konsumen dari akses negatif pemakaian atau dampak dari pemakaian produk barang dan jasa yang ada. Yang ketiga, tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, maupun menuntut haknya sebagai konsumen. Yang keempat, tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menciptakan sistem yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Dan yang terakhir, tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usahanya, melaksanakan usaha atau menjalankan usaha. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akhiri dulu kegiatan kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber, para peserta yang telah berpartisipasi baik secara aktif maupun tidak aktif dalam kegiatan kita pada siang hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.
Shalom. Om Shanti 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 Om. Om. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk selamat siang. Selamat siang. Salam. Terima kasih semuanya. Ya, salam. 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 Izin live ya Bu. Tinggalkan Zoom. Memang tidak efektif. Semua kegiatan kalau kita sampaikan satu itu tidak efektif kan? Kita